Kembali di Newsline pemirsa, di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya lagi di Desa Kecapi. Ada sebuah kebun lebah yang pengunjungnya dapat menikmati madu langsung dari sarangnya. Kebun ini namanya Kebun Lebah Simpur. Seperti apa produksi madu di Kebun Lebah Simpur ini? Reporter Elsa Silalahi dan juru kamera Hanindito berkunjung ke sana untuk berbagi cerita kepada kita. Bagi Anda yang ingin menikmati madu langsung dari sarangnya, di tempat saya berada saat ini bisa menjadi rekomendasinya, yaitu di Provinsi Lampung, tepatnya di Lampung Selatan, Desa Kecapi. Nah, di atas lahan seluas 2 hektar ini berdiri Kebun Lebah Simpur yang suasananya berada di tengah-tengah kota. Nah, jenis madu apa yang diproduksi di sini? Langsung saja saya tanyakan sama Bang Aan nih, selaku pengelola Kebun Lebah Simpur yang ada di Lampung Selatan ini. Bang, boleh dijelaskan Bang, jenis madu apa yang diproduksi di sini Bang? Di sini jenis lebah trigona. Kebetulan ada 2 jenis lebah trigona. Yang pertama Itama dan Thoracea. Yang Thoracea itu yang seperti itu, yang jenis corongnya lebih besar dan jenis lebahnya pun lebih besar. Baik. Kalau yang Itama itu agak cenderung lebih kecil, dan jenis madu ini cenderung lebih asam rasanya daripada madu biasa. Kita lihat seperti apa produksi madu yang ada di kebun ini Bang. Ini kita langsung proses, lihat aja gimana. Iya boleh. Langsung. Seperti apa prosesnya Pak? Ya, ini yang atas ini namanya topping. Jadi jenis lebah trigona ini menghasilkan memproduksi madunya di atas, di topping ini. Ini nanti kita buka. Nah ini dia. Ini wadahnya begitu. Ya, ini mangkuk madunya. Ini mangkuk madunya. Beda dengan jenis lebah yang menghasilkan madu manis, yang memiliki mangkuk madu yang bertumpuk. Kalau ini mangkuk madunya bulat seperti bola kayaknya ini. Jadi madunya di dalamnya. Jenis madunya ini lebih asam rasanya. Jadi yang bulat-bulat itu madunya dikumpulin di situ Bang ya? Ya. Baik, kalau per hari ini diproduksi atau seperti apa Bang? Ini biasanya kita bulanan, lebih kurang setiap 1 bulan sekali lah. Cuman karena memang kita panennya nggak sampai habis, bisa berkala 1 minggu bisa kita ambil. Karena memang dia nggak sampai habis gitu loh ininya, panennya. Jadi dalam 1 bulan itu bisa diproduksi sampai berapa botol Bang? Satu topping ini bisa 2 bulan tuh bisa 6 botol. Oke, 2 bulan bisa memproduksi 6 botol madu. Baik, ini kalau kita lihat wadahnya memang seperti ini Bang yang disediakan di kebun ini? Ya, jadi topping, kemudian di bawah ini loknya dia berkembang biak di sini, kemudian dia memproduksi madunya di atas di topping ini. Jadi topping ini khusus trigona menghasilkan madu, produksi madu. Dia di atas ini. Khusus untuk produksinya berada di toppingnya gitu dia berkembang biaknya di bawah. Oke, berkembang biak di bawah dan madunya diproduksi di atas. Nah, selain di sini Bang, saya juga tadi melihat ada beberapa sarang lebah yang menarik seperti itu. Seperti yang ini, yang di kiri saya ini berbentuk rumah. Ini bisa jelaskan apakah memang dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian atau ada konsepnya? Fungsinya sama dengan ini, cuman kita variasi aja bentuknya biar lebih menarik. Jadi dia berkembang biak, kemudian kita ngambil madunya juga di atas ini. Nanti kita buka atap rumah-rumahan ini, madunya di atas. Pada dasarnya fungsinya sama dengan log itu. Tapi ini lebih bervariasi agar lebih menarik begitu Bang ya. Nah, saya penasaran Bang, kan kalau madu yang biasa yang warna kuning itu kan itu lebih manis seperti itu ya. Kalau untuk madu yang diproduksi di sini dia cenderung lebih asam rasanya. Lebih asam. Dan warnanya lebih hitam begitu. Kalau warna itu tergantung nektar yang dimakan sebetulnya. Cuman karena memang khas dari trigona itu adalah madu asam. Jadi memang madunya cenderung lebih asam dibandingkan madu-madu yang ada di pasaran biasa. Ini kalau saya boleh cicip nggak nih Mas? Boleh. Boleh ya. Kita yang mana aja. coba? Ini kita mau cobain, mau cicipin madu langsung dari sarangnya. Jadi mangkoknya sebelum kita panen itu tertutup dia. Ya, ini mangkoknya tertutup. Kemudian kita bolong itu madunya. Kita sedot. Tuh, pakai tangan apa gimana? Oh, pakai ini deh. Oke, saya cicipin ya. Memang rasa manisnya masih sama seperti madu biasa, tapi dia lebih dominan rasa asam seperti itu memang ya. Jadi panennya seperti ini. Kita ambil, kita sedotin satu-satu. Gitu. Jadi beda dengan jenis madu dorsata atau cerana, dia diperas atau menggunakan
proses pemerasan. Kalau ini disedot. Jadi proses untuk pengambilan madu itu disedot. Ya, disedot. Baik. Dan ini dilakukan untuk Semua jenis trigona yang di sini. Oh, baik. Tadi kan Abang sempat menyinggung masalah pengembangbiakan begitu untuk lebahnya sendiri. Ini gimana Bang pengembangbiakannya, termasuk perawatannya seperti apa Bang? Sebetulnya perawatan nggak sulit, cuman dia hanya membutuhkan pakan-pakan alternatif saja. Karena kan di sini kan kalau di kebun kayak pakan perkebunan, dia kembang duren kembang bunga kelapa atau apa. Cuman kita menyiapkan pakan alternatif ketika memang musim-musim bunga itu lagi sepi, lagi kosong gitu loh. Kayak bunga-bunga kecil-kecil di bawah ini kita budidayakan untuk pakan alternatif untuk mereka. Baik, gitu aja. jadi sumber makanannya dari tanaman yang berbunga begitu Bang ya. Jadi kalau waktu terbaik atau mungkin produksi terbanyak itu pada musim apa sih? Sebetulnya sama dengan jenis lebah lain. Musim terbaik itu ya jenis bunga ketika bunga itu sedang banyak-banyaknya. Tapi kalau bisa jangan musim hujan karena kadar airnya akan lebih tinggi kalau musim hujan. Gitu. Kadar air madu akan lebih tinggi kalau lagi panen di musim hujan. Gitu. Waktu terbaik itu kapan? Ya cuaca sedang baik itu ya jangan terlalu banyak curah hujan yang turun. Itu cuaca yang tidak kemarau juga. Bang, ini boleh dijelaskan kan ini bisa langsung dibeli langsung dari sarangnya. Gimana sih antusias dari masyarakat sendiri Bang? Kebanyakan beli madu ini untuk dikonsumsi atau untuk dibuat obat atau untuk apa Bang? Untuk dikonsumsi karena kalau kita dengar dari masyarakat itu memang khasiat madu trigona ini lebih baik dari madu-madu yang lain, dari dorsata, madu hutan dan madu cerana karena kadar propolisnya lebih tinggi. Kadar propolis lebih tinggi pada madu ini, sehingga kita juga untuk pasar juga masih belum ketutup sekarang. Kadang-kadang orang itu pesen dulu baru kita ambilin, barangnya belum ada, orang udah pesen duluan gitu. Menikmati madu dari sarangnya gitu ya Bang. Nah Bang, kalau untuk konsumennya sendiri ini memang dari Provinsi Lampung sendiri kah apa ada dari luar kota Bang? Ada luar kota juga, ada luar kota. Kita juga kirim ke Bali, ke Jawa, ke Palembang juga. Ya masih banyak di luar daerah juga lah yang kita kira. Di luar daerah juga ya. Artinya ini cukup terkenal begitu Bang ya. Kalau untuk satu botolnya itu dihargai berapa Bang? Kalau secara ekonomis memang harga madu trigona lebih tinggi dari madu biasa. Karena madu ini satu botol kecil ini kita jual 150 sampai 200. Ya, sampai 200 ribu. Baik. Nah, kalau secara keseluruhan bisa disebutkan jenis madu apa aja yang ada di sini Bang? Berapa? Jenis madunya sebenarnya kita budidaya lebah cerana dan lebah trigona yang awalnya dulu dari tahun 2011 kalau nggak salah kita mulai budidaya lebah cerana, kemudian kita kembangkan untuk budidaya lebah trigona juga sampai sekarang. Dan akhirnya dua jenis lebah itu kita budidayakan di kebun lebah simpur ini. Jadi lebah trigona juga ada dua jenis, Itama dan Thoracea yang kita kembangkan. Itu tadi kalau cerana memang ciri khasnya dia corongnya lebih kecil, tempat masuk. Contohnya seperti apa Bang? Boleh ditunjukkan? Ini jenis Itama, dia lebih kecil. Lebih kecil. Baik. Ya, kalau Thoracea lebih besar ya. Lebih besar. Coba kita lihat Bang, gimana? Ini jenis lebah Thoracea. Jenis lebahnya pun lebih besar dia. Dan jenis lebah trigona ini dia tidak menyengat. Jadi aman gitu. Aman. Beda dengan cerana dan jadi tidak akan menyengat seperti itu. Enggak menyengat. Bang, di sini selain memproduksi madu asli begitu, apakah diproduksi juga kayak produk-produk lain yang berbahan dasar madu seperti itu? Sementara kita belum mengembangkan ke arah situ, cuman untuk propolis kita juga menyiapkan. Dan menyiapkan juga untuk penjualan koloni. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang ingin belajar sekaligus membudidayakan seperti ini juga, kita menyiapkan koloni juga. Ya, untuk koloninya seperti ini ada berapa banyak Bang yang terdapat di lahan seluas 2 hektar ini? Sekitar berapa? Sekitar 100 lebih lah, kurang lebih pastinya saya belum ini ke 100 lebih lah. Baik, terima kasih Bang Aan. Nah itu dia produk lebah yang bisa langsung dinikmati oleh konsumennya dari sarangnya. Dari Provinsi Lampung, Elsa Silalahi, Hanindito, Metro TV.